karena negara Israel. Negara Israel Utara. Mereka menolak Allah. Mereka menolak Allah. Menolak menerima pertolongan Allah. Sebaliknya, mereka senang menjalin aliansi dengan tentara asing. Mereka beranggapan bahwa kita harus bersekutu dengan tentara Aram. Bersekutu bersama-sama, maka kita akan aman dan tentram. Mereka tidak mengandalkan Allah, menolaknya. Sebaliknya, mereka justru mengandalkan aliansi dengan tentara asing. Dan bersekutu dengan negara asing tanpa kegembiraan. Maka Allah tidak berkenan kepada Israel Utara. Mari kita baca sebentar. Tuhan kembali sekali lagi menyatakan kepadaku. Karena orang-orang ini, yaitu negara Israel Utara. Bukan karena di selatan terdapat yang besar. Karena mereka menolak untuk menerima aku. Seperti perawatan lembut yang mengalir perlahan bagai air. Menolak perawatan lembut Allah. Dan menjalin aliansi dengan anak-anak Elishun dan Limalia. Sebaliknya, mereka bersekutu dengan tentara bangsa asing. Yang membuat mereka bersuka cita. Oleh karena itu, Yang Maha Tinggi pasti akan menghujani mereka dengan air sungai yang deras dan besar. Yaitu Raja Yaksiu dan pasukannya yang perkasa. Air itu datang dengan deras. Melebihi semua sungai. Membanjiri seluruh tepian sungai. Kemudian mengalir masuk ke dalam Yehuda. Air itu terus meluap, hingga mencapai batas pandangan. Itu artinya, karena negara Israel Utara menolak Allah. Meskipun Israel tetap merupakan umat pilihan Allah. Mereka menolak untuk menerima perawatan Allah. Tidak mau melayani Allah. Sebaliknya, mereka memilih untuk bersekutu dengan tentara Aram. Menjalin aliansi dengan negara Aram. Mereka beranggapan, kami tidak mengandalkan Tuhan Yahweh. Kami harus mengandalkan bantuan tentara Aram agar negara kami stabil. Mereka beranggapan bahwa dengan bergantung pada negara asing dan menjalin aliansi, negara akan menjadi stabil. Maka Allah berfirman, karena kalian mengira tentara Aram bersekutu dengan kalian, kalian akan menjadi stabil, dan negara kalian akan kokoh. Baiklah, aku akan membiarkan tentara yang kuat untuk menghancurkan kalian. Aku akan mengirimkan tentara Asu. Tentara Asu itu sangat tangguh. Aku akan mengutus tentara Asu untuk menyerang negara Israel Utara. Tentara Asu dari Israel akan menyerbu seluruh wilayah utara seperti banjir besar yang melimpah. Dan tidak hanya itu, tidak hanya membanjiri Israel Utara, tetapi juga tentara Asu akan menyerbu pasukan negara Yehuda, dan menyerbu Yehuda juga. Apa maksudnya? Baik negara Israel Utara maupun Yehuda di selatan. Semuanya dianggap sebagai umat pilihan Allah. Tetapi kedua kerajaan ini telah meninggalkan Allah, menolak Allah. Negara Israel Utara. Mereka bersekutu dengan tentara asing dan berkata, kami mengandalkan tentara asing, agar negara kami menjadi stabil. Kemudian, Allah akan mengirimkan tentara asing lainnya, yakni tentara Asyur, untuk menyerang Israel Utara. Dan juga menyerang Yehuda di selatan. Pada saat itu, seberapa dahsyatnya serangan itu, seperti air yang melanda bumi. Dan kemudian, air hanya menggenangi sampai batas pandangan. Kemudian, disebut Yerumanali. Pada saat itu Allah akan mulai mengasihani Yehuda. Penguasa tertinggi, Tuhan Yahweh, yang memperluas sayapnya, untuk melindungi tanah luas Mu. Maksudnya ketika serangan datang dari utara. Ketika tentara Asos menyerang Yehuda. Allah pasti akan melindungi Yehuda. Karena Yehuda mengerti bahwa hanya dengan mengandalkan Allah adalah yang benar. Jangan takut kepada tentara bangsa asing. Allah pasti akan menolongmu. Jadi, di sini dikatakan, hai bangsa-bangsa, sesuka kalian memuji, tetapi pada akhirnya pasti akan musnah. Hai semua bangsa dari jauh, dengarkanlah dengan seksama. Silakan, kencangkan ikat pinggang kalian. Namun, kalian pasti akan binasa. Kalian silakan saja, tekanlah, tapi pada akhirnya kalian pasti akan binasa. Bebas saja merencanakan semua intrik kalian. Namun, rencana-rencana itu pada akhirnya pasti gagal. Usulkanlah segala ide kalian. Tetapi semua itu tidak akan pernah tercapai karena Allah bersama kita. Meski kerajaan Yehuda telah menyinggung Allah. Tetapi ketika tentara asing menyerang kerajaan Yehuda, Allah akan menolong Yehuda. Meskipun tentara asing itu, meskipun dengan segala intrik, meskipun mereka datang untuk menyerang, Allah pada akhirnya tetap mengasihani Yehuda. Oleh karena itu, ketika Raja Asar datang menyerang Yehuda, ketika Raja Yehuda, putra Ahas yang bernama Hizkia, Raja Asar memang menghancurkan Israel Utara. Tetapi ketika ia merencanakan untuk menghancurkan Yehuda di selatan, Allah lalu menolong. Allah mengutus seorang malaikat untuk memusnahkan 185.000 orang yang dipimpin oleh Raja Asar. Akhirnya, Asar tidak mampu menyerang Yehuda. Meskipun pada masa Raja Ahas di Yehuda, ia telah berpaling dari Allah. Tetapi ketika putra Raja Ahas, Hizkia, kembali kepada Allah,
Maka Allah menyelamatkan Yehuda. Agar segala kemuliaan diberikan kepada Allah. Sebab Allah telah berkali-kali ditinggalkan oleh kita. Tetapi begitu kita kembali kepada Allah, Allah akan mengasihani, seperti halnya Raja Ahaz, yang terus berpaling dari Allah. Tetapi ketika putra Raja Ahaz kembali kepada Allah, Allah pun menolong Yehuda, sehingga kerajaan Yehuda tidak segera binasa. Belas kasihan Allah kekal abadi. Semoga segala kemuliaan diberikan kepada Bapa Surgawi. Amin.